membatasi untuk bertemu anak dan siap memberikan bukti-buktinya itu gimana, Bang? Sekarang begini, apa tadi pertanyaannya apa tidak mengapa anak tadi gimana? Tidak membatasi untuk bertemu dengan anak dan siap Iya, memberikan bukti-bukti. sekarang begini, ini kan bukan bicara mengenai masalah kita adu mulut, adu komunikasi, ya, adu apa namanya itu bukti-bukti bahwa tidak menghalangi. Kita tidak pernah bilang dia menghalang-halangi, tapi ada kewajiban yang melekat, ya. Ada kewajiban yang melekat sesuai dengan apa yang tertera dalam Akta 39 itu bahwa Ruben memiliki hak. Ya, jadi kalau bicara pihak pertama, pihak kedua, kemudian kita bicara mengenai masalah hak pihak kedua, Ruben Onsu, berarti otomatis itu adalah kewajiban dari pihak pertama. Betul ya? Secara hukum seperti itu enggak ya? Ya, jadi secara hukum seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian ada perjanjian pihak pertama S, pihak kedua adalah Ruben, setiap hak dari pihak kedua Ruben Onsu otomatis itu adalah kewajiban daripada pihak pertama dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian di Akta 39 itu dikatakan bahwa karena anak-anak ini ada bersama dengan S dan tinggal bersama dengan S sebagai orang yang disepakati memiliki hak asuh dan kemudian dikatakan dalam perjanjian itu dalam 1 minggu ada 2 sampai 3 hari anak-anak ini berkumpul bersama dengan ayahnya, harusnya ini yang memiliki kewajiban untuk mendorong anak-anak ini eh, tinggal bersama dengan ayahnya atau yang proaktif untuk menawarkan berkomunikasi dengan Ruben Onsu agar Ruben Onsu mendapatkan haknya itu kan harusnya adalah S, ya. Kalaupun misalnya kemudian dikatakan bahwa kan tidak ada salahnya Ruben Onsu juga proaktif, oleh karena itulah maka Ruben Onsu selalu bertanya sama babysitter anak-anak kepada S, kapan jadwal dia bisa berkumpul dengan anaknya, ya. Tapi jawabannya memang tidak merupakan larangan, jawabannya memang bukan pembatasan, jawabannya bukan menghalang-halangi, tapi selalu didalilkan adalah anak-anak sibuk. Begitulah kira-kira. Anak-anak sibuk, belum ada waktu. Nanti dicariin gitu misalnya. Ini memang bukan suatu larangan. Tapi harusnya kita sadar lah bahwa kita itu memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa Ruben Onsu itu mendapatkan haknya untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan anak 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu. Di luar itu, anak-anak juga butuh ya kesempatan untuk bisa berkumpul dengan ayahnya dan itu juga merupakan hak dari anak-anaknya. Jadi ayolah kita jangan saling lempar, jangan saling berdebat dan membela diri gitu ya. Jadi kita yang realistis saja. Makanya saya sampaikan mana yang lebih simpel gitu ya. Menyerahkan anak untuk bisa berkumpul bersama dengan ayah kandungnya atau mencari biaya nafkah yang cukup tinggi ya sebesar 200 juta lebih seperti yang saya sampaikan gitu. Nah, jadi artinya kalau misalnya kemudian kita mengatakan tidak pernah ini kita menghalang-halangi, memang tidak ada terang-terangan secara absolut mengatakan saya tidak mengizinkan Anda untuk tidak bertemu, nggak ada. Ya, atau misalnya kemudian artinya ketika Ruben mau berkumpul sama anaknya, kemudian anaknya disembunyikan, nggak ada. Tapi secara etika seperti yang saya sampaikan, Ruben kan juga eh, harus ya secara santun menanyakan kapan anak-anak bisa berkumpul bersama-sama dengan dia. Karena apa? Karena yang ngerti jadwal anak-anak itu kan adalah ibunya. Karena anak-anak tinggal bersama dengan ibunya. Yang menyusun jadwal itu adalah ibunya. Karena dia masih anak yang di bawah umur gitu loh. Jadi janganlah kita artinya itu eh, main-main di area itu, ya area tidak pernah menghalang-halangi. Memang tidak pernah menghalang-halangi. Tapi pertanyaannya, apakah pernah diberikan? Kan bukan berarti karena tidak menghalang-halangi langsung otomatis mereka bebas dari kewajiban untuk memastikan anak-anak berkumpul bersama dengan ayahnya. Saya ulangi, kalaupun mereka tidak menghalang-halangi, ya, apakah mereka tidak memiliki kewajiban untuk memastikan isi perjanjian itu terlaksana dan memastikan anaknya mendapatkan hak untuk berkumpul bersama dengan ayahnya, yang juga otomatis ayahnya mendapatkan hak untuk berkumpul bersama anaknya? Itu pertanyaannya. Ya,
Jadi artinya kita nggak usah retorika lah. Ya, kita nggak usah retorika dengan mengatakan tidak pernah menghalang-halangi. Ya, kan kita sudah buktikan ada satu chattingan. Ya, bahkan ada beberapa chattingan yang kita tunjukkan. Ruben komplain kenapa anak-anak tidak dititipkan ke dia ketika S itu keluar kota. Terus kemudian S mengatakan, biasanya juga dulu gitu kok. Apakah ini bukan bentuk implisit dari menghalang-halangi? Apakah ini bukan bentuk sikap ada ketidakrelaan anak-anak itu berkumpul bersama dengan ayahnya? Sampai ketika dia harus meninggalkan anak-anaknya pun yang diajak rembukan bukan ayah kandung anak-anak ini. Ketika dia harus keluar kota dan harus meninggalkan anak-anak, yang dia tanya apakah bisa menjaga anak-anak ini bukan ayah kandungnya. Dan ketika itu dipertanyakan oleh Ruben, kenapa tidak bertanya? Jawabannya adalah, biasanya juga dulu gitu. Biasanya kapan? Artinya kalau memang biasanya juga dulu seperti itu, ini adalah kebiasaan daripada S yang tidak pernah menitipkan anak-anak kepada ayah kandungnya ketika dia berpergian keluar kota untuk meninggalkan anak-anak. Sepakatkah kita? Saya kira seperti itu. Ya, tanggapan singkat dari kami. Oke, Bang Minola. Ini kan pihak Abang selalu, pihak Korubin juga selalu menyebut sulit bertemu anak-anak, Bang. Tapi di sisi lain pihak Saramina tadi kekeh dengan pernyataannya untuk mempertanyakan, Bang, di mana sih dipersulitnya? Coba jabarkan. Cuman bisa dijelaskan, Bang. Sekarang begini, kan saya sudah katakan, jangan main retorika. Kalau mempersulit itu birokrasi namanya. Ya, jadi misalnya Ruben datang ke sekolah, kemudian anak-anak tidak diizinkan untuk bertemu. Ruben datang ke rumah, kemudian anak-anak tidak diizinkan untuk bertemu. Itu mempersulit, benar. Tapi ini kita bicara mengenai masalah hak dan kewajiban yang sudah tertulis dengan jelas dan tegas dalam Akta 39, dan ini tidak dijalankan. Kenapa artinya itu harus Ruben yang berusaha gitu loh? Kenapa tidak S juga artinya itu mengingatkan Ruben bahwa anak-anak ini juga butuh waktu untuk ketemu dengan ayahnya? Harusnya kan seperti itu. Jadi jangan kita bicara mengenai masalah apa bukti mempersulitnya. Loh, kita tidak bilang mempersulit, tapi anak-anak itu tidak pernah diberikan waktu. Nah, ini kita bicara masalah waktu. Sekarang coba saya tanya, kapan mereka pernah menghubungi Ruben mengatakan ini anak-anak mau berkumpul bersama ayahnya? Ini anak-anak liburan ini mau sama ayahnya jalan-jalan. Ini anak-anak malam ini atau minggu ini mau weekend sama ayahnya. Kapan pernah mereka lakukan hal seperti itu? Saya balik. Kapan S pernah menginformasikan bahwa anak-anak ingin berkumpul bersama-sama dengan ayahnya? Atau kapan S pernah bertanya, minggu ini kapan kamu ada waktu untuk berkumpul bersama anak-anak? Coba, kenapa mesti kita yang terlalu aktif? Dan dia pasif. Dengan kepasifannya, dia mengatakan tidak pernah menghalang-halangi. Ini adalah bentuk retorika yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ya, Bang, untuk Oke. mau nanya Bang soal ingin mengajukan gugatan itu kapan kalau boleh tahu Bang? Mungkin dalam waktu dekat ya. Jadi artinya seperti ini yang kami bisa sampaikan, dalam minggu depan itu pasti ada satu gerakan yang akan kami lakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak-hak klien kami untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya, dan selain itu juga untuk memastikan anak-anaknya ini ada di lingkungan yang aman dan di lingkungan yang dapat dipercaya untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa anaknya. Tunggu aja, Mas. Bang, artinya Mungkin selain gugatan itu akan dimasukkan ke pengadilan itu sebelum pertemuan yang tadi sempat dari Bang Kris sempat bilang kalau pertemuannya akan terjadi 11 Juli, Bang. Itu berarti sebelum pertemuan itu, Bang? Iyalah, kalau saya bilang kemungkinan minggu depan berarti sebelum pertemuan. Oke, Bang, tapi sebenarnya komunikasi antara Bang Ruben sama pihak S sendiri gimana sih, Bang? Soalnya katanya Bang Rubennya aja, kok Ruben aja hubungan sama Saroenda akhir tahun, WhatsApp Thalia Tania aja akhir April katanya, Bang. Itu sebenarnya gimana sih, Bang?
Tadi kata pihak Ya, sebelah yang sebenarnya mana? Yang begitu. apa? WhatsApp apa maksudnya? Akhir tahun apa? Yang pertanyaannya apa nih, Mbak? Katanya kan Ruben sama Sarawida sendiri berhubungan tuh by WhatsApp tahun lalu, abis itu tidak ada komunikasi lagi. Sedangkan sama Talia Tania itu WhatsAppannya katanya April, abis itu tidak ada komunikasi lagi. Makanya jadi mungkin dilihatnya pihak Ruben tidak aktif Bang untuk bertemu Loh, dengan anak makanya, gitu Bang. makanya seperti yang saya sampaikan, kewajiban untuk memberikan anak itu berkumpul bersama ayahnya itu ada pada Ruben atau ada pada S. Lihat posisi anak ada di mana. Kalau posisi anak itu ada di Ruben, maka yang memiliki kewajiban untuk memastikan dia menjalankan kewajiban yang memberikan hak kepada S untuk berkumpul anaknya itu adalah pada Ruben. Nah sekarang kalau anaknya ada pada S, terus kewajiban untuk memastikan anak-anak ini ada waktu dan bisa berkumpul dengan ayahnya, ada pada siapa? Ya ada pada S kan? Kan capek juga dong kalau tiap hari Ruben nanya terus, ada waktu nggak hari ini? Nggak ada waktu hari ini nggak ada loh. Emangnya Ruben nggak perlu kerja, nggak perlu cari uang untuk memberikan nafkah anak-anaknya yang selama ini diberikan? Apakah waktu Ruben hanya dihabiskan untuk mencet S untuk menanyakan kapan anaknya punya waktu? Apakah keaktifan yang seperti itu? Harusnya sama-sama aktif. Hidup ini kan harus saling mengerti, saling menolong, saling memberikan kewajiban dan hak, menerima haknya. Kan itu yang hidup ini, bukan menunggu. Anak-anak itu ada pada kekuasaannya loh. Coba Anda bertahun-tahun nanya misalnya sama babysitter, hari ini siapa yang mau ngantar anak-anak? Boleh nggak saya ngantar? Belum tahu, Pak. Tanya lagi sama dia, kenapa sih kok nggak tanya saya? Ya begitu. Saya tanya, siapa ayah di